Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Kali ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hai anak-anak yang hebat, generasi muda yang selalu diharapkan bangsa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengurangi bahkan menghilangkan perilaku perundungan elektronik, persekusi, dan intoleran dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan kita di dalam pergaulan bernegara. Namun sebelumnya, ada sedikit yang ingin saya sampaikan, bahwa perundungan elektronik itu terjadi karena kita menggunakan alat-alat elektronik untuk bermedia sosial yang kemudian membuat orang lain menjadi tidak berharga. Sehingga seringkali disebut sebagai cyberbullying, yakni tindakan agresif yang dilakukan oleh kelompok maupun individu dalam menyakiti orang lain secara berulang dengan sengaja untuk melukai dan membuat korbannya merasa tidak nyaman dan takut secara verbal maupun non-verbal. Dan dilakukannya di mana? Di media sosial. Sedangkan persekusi berarti perampasan secara sengaja dan kejam terhadap hak-hak dasar yang bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender, Persekusi juga dapat diidentifikasi melalui tindakan apabila seseorang atau sejumlah warga yang disakiti dipersulit secara sewenang-wenang. Hal ini selain mengancam individu juga dapat meresahkan publik karena telah terjadi penentangan terhadap undang-undang. Sedangkan intoleransi itu ada berbagai macam, yakni intoleransi salah satunya adalah intoleransi dalam beragama. Namun kali ini kita akan membahas intoleransi tersendiri. Pada umumnya, konflik-konflik itu timbul karena adanya perselisihan di antara semua orang, bukan hanya umat beragama saja. Mungkin intoleransi dalam beragama kita bicaranya tentang umat beragama. Tetapi kalau misalnya di dalam kehidupan sehari-hari, konflik itu terjadi karena adanya gesekan-gesekan yang mengedepankan ego masing-masing. Sehingga gesekan itu lama-kelamaan membesar dan terjadilah pertikaian. Oke. Baik anak-anakku, kali ini kita akan mencoba melihat sebuah video. Sebetulnya mungkin ada sesuatu yang sedikit berbeda, yakni ketika ada seseorang yang mengingatkan orang lain untuk tidak membuang sampah sembarangan. Lalu kemudian oleh temannya agak sedikit tidak dipedulikan. Oke, kita perhatikan video berikut ini. Kalian yang buang sampah. Apa? Sini. Ih. Ada apa? Udah telat. Iya, ini buang sampah sembarangan. Ya, aku udah telat. Kan aku yang minta buang, ada yang jatuh. Kan aku yang buang, kenapa kamu jadi yang marah-marah? Ya buang dong. Ya udah tidak. Kamu kalau kamu beli tidak buang. Ya buang. Buang aja sendiri. Buang. Susah banget sih tinggal ambil sampah buang aja. Susah. Baik, dalam video tersebut betapa susahnya seseorang mengingatkan orang lain untuk berbuat baik walaupun hanya sekedar membuang sampah. Itu adalah karena rasa ego kita yang kemudian tidak menjadi sesuatu yang bisa kita tekan, menganggap bahwa orang lain tidak mampu melakukannya atau orang lain lebih mampu melakukannya, sehingga untuk apa saya melakukannya? Bisa jadi seperti itu. Baik, dalam pasal 28H ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Nah, dalam hal ini kita akan berbicara tentang sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ketika berbicara seperti itu, ada orang yang merasa concern bahwa
Perilaku perundungan atau persekusi juga intoleran ya, itu dapat kita kurangi ya pelaksanaannya, atau dapat kita hilangkan ya dalam kehidupan kita manakala kita mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari secara murni dan konsekuen. Yang keduanya, mempelajari dan menerapkan konstitusi dengan baik bagi seluruh warga negara, menegakkan aturan dengan tegas yang dilaksanakan baik itu oleh aparatur negara maupun oleh masyarakat. Kemudian yang ketiganya, memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban warga negara Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Saya yakin kalian generasi muda Indonesia akan semakin luar biasa ketika kita menegakkan kehidupan kita berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Salam Pancasila.